tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Kita bocor wani kita orang atas. Gus Dur buta mata, buta hati. Risik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke, dioperasi, kepalanya dioperasi. Saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakrawardaya Subiakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Ini Gus Dur konslet, sudah konslet Gus Dur, sudah nggak waras. Tuh Gus Dur tuh, mana buta hatinya, mana buta hatinya. Memang matanya buta, tapi hatinya mana tuh. Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi, mampir ke rumah saya jam 8, minta air putih, minta roti tawar, duduk, saya buka AC, tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Bener, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar, judulnya di Pustaka Nasional, judulnya Mengenang Jenderal Simatupang, JP Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang 3 sudah mulai bicara. Tidur ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur saya bangunkan, Gus panjenengan Gus, naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang 3 tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal nggak dengar, tadi nggak mendengarkan, tidur ngorok, kemeringat. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah potongan dari ceramahnya Kiai Haji Said Akil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kemarin. Belum lama ya, di ceramah baru ini. Sebagai muridnya Gus Dur, Kiai Said tentu banyak mengingat memori hal-hal penting terkait dengan Gus Dur, baik yang negatif maupun yang positif. Dan di antaranya tadi adalah beliau mengingatkan kembali atas bahayanya, provokasi, sadisnya pentolan Pahlawi Yaman yang mengklaim sebagai imam besar yang telah dengan terang-terangan menghinakan Gus Dur dengan tuduhan buta mata dan buta hati. Ya, kita semuanya warga NU tentu tidak akan bisa melupakan itu. Maafkan, mungkin kalau dia minta maaf kita maafkan. Kalau kemudian tidak mengulangi lagi dan berbuat baik di negara Indonesia ini. Tapi sampai detik ini,
Saudara Rizik Syihab, saya belum pernah melihat ada ungkapan ucapan permohonan maaf dari Rizik Syihab atas hinaannya, cercaannya kepada almarhum Gus Dur. Ya, sampai detik ini saya sendiri belum, nggak tahu kalau sampean mungkin pernah ada ya, coba ditunjukkan. Ya, bagaimana mungkin mau memaafkan, dia sendiri nggak minta maaf, merasa benar. Dan apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dia dengan terang-terangan membuat ormas Front Pembela Islam yang di dalamnya ada misi ingin mendirikan NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Lebih tidak bisa kita maafkan karena membahayakan bangsa dan negara. Karena terang-terangan ingin menganulir, ingin melawan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita, termasuk ulama-ulama kita. NKRI harga mati, Pancasila, bukan NKRI bersyariah. Mungkin Indonesia itu negaranya banyak agama, banyak budaya, banyak suku, banyak bahasa, banyak sekali perbedaan. Kok mau dibuat negara Islam? Itu kan namanya mau memberontak, mau ngutak-ngutik di dalam kita berbangsa dan bernegara. Tidak bisa kita maafkan. Kemudian yang kedua tadi Kiai Said mengungkapkan atas memori-memori penting, memori positif terkait dengan Gus Dur yang dituduh buta hati oleh Rizik Syihab itu. Tapi faktanya ada banyak keistimewaan, ada banyak kelebihan yang beliau saksikan sendiri ketika bersama Gus Dur, ya seperti yang tadi diceritakan. Itulah kelebihan orang-orang yang hatinya bersih. Atau bahasa tasawufnya adalah orang-orang yang ahlul kasaf gitu. Sehingga hanya orang yang memang hatinya buta yang kemudian menuduh orang lain hatinya buta. Orang tidak tahu menuduh, menilai orang, ya tuduhannya salah gitu. Tapi alhamdulillah walaupun dituduh buta mata buta hati oleh Rizik Syihab, almarhum Gus Dur sejak wafatnya sampai hari ini makomnya tidak pernah sepi dari penziarah. Didoakan oleh ratusan ribu bahkan mungkin jutaan umat Islam di Indonesia khususnya, bahkan umat-umat lain yang non-muslim yang mencintai Gus Dur sampai hari ini. Sampai hari ini fakta bahwa beliau bukanlah orang yang buta mata dan buta hati, bahwa beliau adalah orang yang mulia, orang yang sangat beruntung, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya tadi diantaranya, walaupun sudah wafat, sudah berapa tahun ini, makomnya setiap saat tidak pernah sepi dari penziarah yang mendoakan beliau. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Gus Dur tenang, mulia, damai di sisinya, dan kita semuanya sebagai kader-kader Nahdliyin bisa meneruskan semangat perjuangannya, bisa mewarisi rohnya di dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, sehingga kita bisa menjaga bangsa dan negara ini dengan baik dari segala macam hambatan, gangguan, bagi yang datang dari dalam maupun dari luar. Amin ya rabbal alamin. Untuk Gus Dur, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya karena menjaga Islam tidak suratul mustaqim. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.